Perkenalkan, nama saya Wesley Desmond Simanjunta, NIM 250201022245, kelas MJ 608. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas akhir atau tugas pada matkul manajemen akuntansi dengan analisis kinerja lini produk EcoWarp. Dalam presentasi kali ini terbagi menjadi 4 blok analisis. Yang pertama CVP dan target laba, yang kedua variance analysis, yang ketiga make or buy decision, dan yang keempat analisis strategis lanjutan. Secara garis besar pada soal ini yang pertama terdapat struktur CVP lini EcoWarp dengan harga jual Rp 5.000 per unit, biaya variabel Rp3.000 per unit, biaya tetap Rp40 juta per bulan, dan target penjualannya sebesar 50.000 unit per bulan. Kemudian di sini kita disuruh menghitung break even point atau BEP dalam unit dan dalam rupiah untuk lini produk EcoWarp. Di sini sudah diketahui bahwa CM per unitnya yaitu sebesar 2.000 per unit dihasilkan dari harga jual dikurangi biaya variabel, di mana harga jualnya 5.000 dan biaya variabelnya 3.000 sehingga CM per unitnya yaitu sebesar 2.000 unit. Kemudian di sini CM rasionya sebesar 40% diperoleh dari CM per unit dibagi harga jual, yaitu di sini 2.000 dibagi 5.000 dapat CM rasionya 0,4 atau 40%. Dari hasil break even point dengan hasil margin kontribusi atau CM per unit sebesar 2.000 per unit dan CM rasionya sebesar 40%, artinya setiap 5.000 penjualan terdapat 2.000 atau sebesar 40% tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, sedangkan sebesar Rp3.000 atau 60% habis untuk menutup biaya variabel. Kemudian langkah kedua kita harus menghitung BEP dalam unit dengan cara mencarinya yaitu biaya tetap dibagi CM per unit. Tadi CM per unitnya 2.000. Sehingga diperoleh BEP unit dari 40 juta rupiah dibagi CM per unit sebesar 2.000, BEP unitnya sebesar 20.000 unit per bulan. Kemudian kita hitung BEP-nya dalam rupiah dengan cara BEP dalam rupiah itu dicari dari biaya tetap dibagi CM rasio, sehingga diperoleh BEP dalam rupiahnya yaitu sebesar 100 juta per bulan. Kemudian kita lakukan terverifikasi bahwa sebesar 20.000 unit dikali tadi harga jualnya itu sebesar 5.000 diperoleh 100 juta rupiah. Selanjutnya, di soal itu ditentukan bahwa target labanya sebesar 20 juta rupiah per bulan. Cara mencarinya yaitu kita harus tentukan hitung unit yang dibutuhkan terlebih dahulu. Ini gunanya untuk mencatat target laba tertentu, di mana biaya tetap ditambah target laba tersebut harus tertutup oleh marginal kontribusi. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah menghitung unit yang dibutuhkan ataupun unit target. Cara mencarinya adalah biaya tetap ditambahkan dengan target laba dibagi CM per unit. Sehingga diperoleh hasil 60 juta rupiah dibagi 2.000 sehingga unit targetnya yaitu 30.000 unit per bulan. Selanjutnya kita lakukan verifikasi laporan laba rugi kontribusi, di mana penjualan dengan perhitungan 30.000 unit dikali 5.000 itu nilainya 150 juta, biaya variabel 30.000 unit dikali 3.000 itu nilainya 90 juta, sehingga margin kontribusinya kita dapatkan dari 150 juta dikurang 90 juta itu hasilnya 60 juta, sehingga biaya tetapnya ada 40 juta dan laba bersihnya kita dapatkan dari margin kontribusi dikurang biaya tetap yaitu sebesar 20 juta. Hasil verifikasi laporan laba rugi kontribusi konsisten dengan harga target direktur keuangan yang ingin dicapai dengan memperoleh laba bersih sebesar 20 juta. Apakah
target ini realistis? Ya, targetnya realistis. Bahkan bisa kita bilang ini targetnya konservatif, di mana 60% dari target penjualan sebesar 50.000 unit dibutuhkan untuk mencapai laba sebesar 20 juta, dan 40% yaitu margin of safety, di mana penjualan bisa turun 40% dari target sebelum gagal capai laba. Dan sebesar 60 juta rupiah terdapat potensi laba bila target penuh 50.000 unit tercapai. Terjadi upside 3 kali dari target minimum. Kita harus membandingkan kebutuhan 30.000 unit dengan target penjualan manajemen sebesar 50.000 unit per bulan, di mana di situ terdapat selisih dari target dan kebutuhan, yaitu terdapat selisih 20.000 unit. Dari 50.000 unit per bulan target dikurangi kebutuhan, yaitu sebesar 30.000 unit, sehingga selisihnya terdapat 20.000 unit. Di sini terdapat surplus di atas kebutuhan BEP laba, di mana persentase keuntungannya itu yaitu 30.000 dibagi 50.000 sebesar persentasenya 60%. Kemudian kita harus mencari tahu margin of safety atau margin keamanannya. Di margin of safety ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh penjualan bisa turun dari target sebelum perusahaan gagal mencapai target laba. Di sini margin of safety-nya sebesar 40%. Datanya diperoleh, tadi margin of safety-nya sebesar 20.000 unit. Kita cari rasionya 20.000 dibagi 50.000, margin of safety-nya sebesar 40%. Secara garis besar, kesimpulannya bahwa targetnya realistis bahkan konservatif. Kenapa? Karena target laba 20 juta tergolong realistis. Adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama, hanya membutuhkan 60% dari target penjualan. Perusahaan hanya perlu mencapai 30.000 dari 50.000 unit yang ditargetkan untuk meraih laba sebesar 20 juta rupiah. Artinya, target laba ini bukan angka yang menantang, bahkan melampaui batas kemampuan produksi atau penjualan. Yang kedua, margin of safety yang cukup besar sebesar 40%. Jika realisasi penjualan melesat hingga 40% di bawah target, turun ke 30.000 unit, perusahaan masih tetap mencapai target laba. Bukan sekadar impas, ini memberikan ruang aman terhadap fluktuasi permintaan pasar produk baru, di mana EcoWarp masih dalam tahap peluncuran, sehingga wajar bila ada ketidakpastian permintaan. Kemudian terdapat potensi upside jika target 50.000 unit tercapai penuh, yaitu sampai 60 juta terjadi upside 3 kali dari target minimum. Selanjutnya kita harus melakukan evaluasi efisiensi pada bulan Juni. Kita melakukan evaluasi efisiensi di bulan Juni dengan menentukan material price dan quantity variance-nya. Kita harus menghitung material price variance, MPV, dan material quantity variance atau MQV untuk bulan Juni. Diketahui telah 6 bulan berjalan dilakukan evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dengan ketetapan di mana komponen bahan baku per unit yaitu dengan standar 0,2 kg dan harga bahan baku per kilogram 10.000, aktualnya 10.500, dan pada saat ada unit diproduksi itu aktualnya 48.000 unit, dan kuantitas yang digunakan pada poin standar yaitu 9.600 kg, namun pada aktual sebesar 10.000 kg. SQ, di sini terdapat SQ atau standar quantity allowed yaitu 40.000 unit dikali 0,2 kg sebesar 9.600 kg. Pemakaian aktual 400 kg di atas standar. Di sini kita memperoleh MPV atau material price variance-nya itu sebesar 5 juta, yaitu statusnya unfavorable. Kemudian MQV-nya, material quantity variance-nya sebesar 4 juta rupiah, itu juga unfavorable. Sehingga total cost variance-nya sebesar 9 juta. Sehingga total cost variance-nya sebesar 9 juta rupiah. Tadi kita sudah menghitung SQ-nya, standar quality allowed, di mana standar quality allowed ini kita tentukan artinya untuk menghasilkan 40.000 unit EcoWrap seharusnya hanya dibutuhkan 9.600 kg bahan baku. Namun pada kenyataannya bagian produksi menggunakan 10.000 kg, lebih boros 400 kg.
Interpretasi dari hasil MPV ini, karena harga beli aktual sebesar 10.500 lebih tinggi dari harga standar yaitu sebesar 10.000, perusahaan akan mengeluarkan 5 juta lebih banyak akibat kenaikan harga pasar plastik daur ulang dihitung atas seluruh 10.000 kilogram yang dibeli atau digunakan. Dan MQV, di sini MQV artinya interpretasinya adalah bagian produksi menggunakan 400 kilogram lebih banyak dari yang seharusnya. Terjadi pemborosan atau inefisiensi pemakaian, sehingga yang terdampak pada biaya tambahan sebesar 4 juta rupiah. Hal ini tidak ada hubungan sebenarnya dengan harga, murni tentang jumlah pemakaian. Selanjutnya kita harus melakukan cross check dengan pendekatan langsung, di mana kita peroleh biaya aktualnya itu dari 10.000 kali 10.000 yaitu sebesar 105 juta, kemudian biaya standar 9.600 kilogram dikali 10.000 itu sebesar 96 juta. Sehingga total variansnya yaitu biaya aktual dikurang biaya standar dengan total variansnya itu ada 105 juta dikurang 96 juta, sehingga total variansnya sama dengan yang kita dapatkan yaitu 9 juta unfavorable. Hasilnya konsisten sesuai dengan perhitungan yang tadi. Pada saat kita lakukan cross check dengan pendekatan langsung, terjadi total pembengkakan biaya bahan baku bulan Juni sebesar 9 juta rupiah yang terpecah menjadi 5 juta itu 55,6% akibat kenaikan harga dan 4 juta atau 44,4 juta akibat pemborosan kuantitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi MPV-nya sebesar 55,6% dan MQV-nya sebesar 44,4%. Di mana variansnya MPV sebesar 5 juta unfavorable, MQV 4 juta unfavorable, dan di sini masing-masing akibatnya akan ditanggung atau MPV dan MQV ini memiliki penanggung jawabnya. Untuk MPV, penanggung jawabnya adalah bagian purchasing terkait kondisi pasar. Kemudian untuk MQV penanggung jawabnya adalah produksi karena ini terkait efisiensi pemakaian bahan baku. Kemungkinan penyebab MQV dalam kendali produksi yaitu karena adanya waste atau pemotongan bahan tidak presisi, banyak scrap, operator kurang terlatih dalam pengoperasian mesin tidak terkalibrasi dengan baik, kualitas bahan baku substitusi lebih rendah akibat kelangkaan pasokan, bukan murni faktor harga. Adapun rekomendasi yang bisa disampaikan, lakukan investigasi lanjutan sebelum menerima klaim manajer produksi. Karena terjadinya perubahan grade bahan baku, tren reject rate, dan kondisi kalibrasi mesin agar MPV sebesar 4 juta tersebut inefisiensi tidak luput dari evaluasi. Kemudian kita akan membahas keputusan strategisnya. Di sini ada biaya relevan terdiri dari biaya membuat sendiri atau membeli. Di mana komponen biayanya ada bahan baku 400, tenaga kerja langsung 250, overhead pabrik variabelnya 100, overhead pabrik tetap atau alokasinya sebesar 150. Untuk bahan baku itu bersifat variabel atau avoidable relevan. Tenaga kerja langsung itu variabel, avoidable juga relevan. Overhead pabrik variabel itu variabel dan dia avoidable kemudian relevan juga. Namun untuk overhead pabrik tetap atau alokasi itu sifatnya tetap dan unavoidable sehingga relevan tidak. Relevan atau tidaknya itu untuk overhead pabrik tetap statusnya tidak. Overhead tetap sebesar Rp150 per unit tidak hilang meski produksi dihentikan. Mesin dan fasilitas tetap dipakai pada produk lain sehingga dikeluarkan dari analisis biaya relevan. Di sini biaya membuat sendiri sebesar Rp750, namun jika beli dari pemasok sebesar Rp800. Untuk mencari biaya membuat sendiri, kita harus menghitung biaya relevan untuk memproduksi sendiri, yaitu dengan menambahkan bahan baku ditambah TKL ditambah OH variabel, yaitu 400 ditambah 250 ditambah 100 sebesar 750 unit. Sementara untuk beli dari pemasok itu sebesar 800 akan lebih menguntungkan jika perusahaan membuat sendiri karena terdapat sebesar Rp50 per unit lebih hemat. Selanjutnya kita harus menghitung dampak finansial bulanan dan faktor kualitatifnya.
Kita harus menghitung total biaya biaya relevan membuat sendiri. Tadi biaya membuat sendiri itu sebesar Rp750. Targetnya adalah 50.000 unit, sehingga total biaya relevan membuat sendiri itu sebesar 50.000 unit dikali 750, yaitu 30.500.000 per bulan. Sehingga untuk biaya membeli dari pemasok itu 50.000 unit dikali 800 sebesar 40 juta per bulan. Nah, dari selisih antara total biaya membeli dan total membuat sendiri, yaitu 40 juta dikurang 30 juta 500, ada selisih 2.500.000. Dan selisih kerugian jika membeli itu adalah sebesar 2.500.000, lebih mahal kalau membeli daripada kita membuat sendiri. Di sini terjadi jebakan klasik full costing, yaitu sebesar Rp900 atau full cost versus Rp800 tampak lebih murah untuk membeli. Padahal OH tetap Rp150 per unit tetap dikeluarkan perusahaan meski produksi dihentikan. Dengan menghemat selisih dari Rp2.500.000, kita akan menghemat sebesar Rp30 juta per tahun. Maka rekomendasi yang bisa disampaikan kepada PT Boga Sejahtera adalah tetap memproduksi sendiri komponen tutup kemasan. Adapun pertimbangan kualitatif pendukungnya yaitu dari kapasitas produksi. Itu akan mencukupi 50.000 unit per bulan bersamaan lini lain. Dan yang poin kedua, kualitas dan konsistensi. Apakah kendali penuh sejalan positioning atau ramah lingkungan? Kemudian risiko ketergantungan pasokan bahan baku sudah terbukti fluktuatif atau tidak. Kemudian dari fleksibilitas desain atau spesifikasi tanpa negosiasi ulang pihak ketiga. Biaya tersembunyi pembelian sampai pengiriman, incoming QC, dan potensi keterlambatan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan ekspansi kapasitas sebanyak 20%. Yang pertama, perhatikan validasi permintaan pasar, yaitu cek tren penjualan dan indikasi minat pelanggan dengan cara menghindari idle capacity. Yang kedua, tentukan BEP baru dan struktur biaya tetap dengan cara melakukan kapasitas tambahan menaikkan biaya tetap, yaitu BEP bergeser, MOS akan menyusut. Yang ketiga, lakukan capital budgeting dengan mempertimbangkan payback period, NPF, IRR, dan sumber pendanaan investasi. Yang keempat, perhatikan stabilitas atau jaga stabilitas pasokan bahan baku. Misalnya dengan menggunakan plastik daur ulang yang sudah langka dan naik harga, perlu dilakukan kontrak jangka panjang. Yang kelima, lakukan bottleneck analysis, yaitu perhatikan gudang, distribusi atau logistik, dan tenaga kerja terampil pendukung. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu perhatikan persaingan dan skenario sensitivitas. Lakukan positioning kompetitif ditambah simulasi best atau worst case-nya. Kemudian lakukan 5 langkah untuk menekan material quantity variance. Yang pertama, buatkan pelatihan dan sertifikasi untuk operator dengan standar kompetensi minimum ditambah teknik pemotongan bahan yang efisien. Yang kedua, lakukan preventive maintenance dan kalibrasi dengan cara melakukan jadwal pemeliharaan berkala, bukan reactive maintenance. Yang ketiga, lakukan incoming QC bahan baku dengan melakukan inspeksi kualitas saat terjadi pergantian pemasok. Yang keempat, waste tracking real time dengan melakukan pencatatan pemakaian per shift per hari untuk deteksi dini anomali. Dan yang kelima, revisi standar kuantitas. Lakukan pengkajian ulang standar 0,2 kg per unit bila kualitas bahan baku daur ulang berubah. Dengan membuat keputusan atau mengambil keputusan untuk membuat sendiri, terdapat risiko jangka panjangnya. Yang pertama, kenaikan biaya variabel internal. Di sini akan terjadi inflasi upah dan bahan baku dapat mendorong sebesar 750 per unit melebihi Rp800.
Kemudian resikonya itu ada keusangan teknologi, di mana pemasok spesialis berpotensi lebih efisien dari fasilitas internal. Yang ketiga, kualitas dan konsistensi internal, di mana terdapat hidden cost of quality dari mesin menua atau kurangnya investasi. Yang keempat, ada penurunan harga per masok. Saat economies of scale, pemasok bisa menekan harga di bawah Rp750 per unit. Yang kelima, ada validitas asumsi OH tetap. Jika lini lain berhenti, OH tetap sebesar Rp150 bisa berubah atau avoidable. Dan yang keenam, perhatikan ketergantungan sumber daya internal. Tanpa backup pemasok, risiko gangguan produksi akan mendadak. Adapun rekomendasi yang bisa disarankan, lakukan evaluasi ulang keputusan make or buy secara periodik dari 6 sampai 12 bulan, sehingga biaya relevan akan bersifat dinamis terhadap kondisi pasar. Untuk soal 2 nomor 5, terdapat proyeksi target laba ditambah 25% tahun depan. Apakah hal ini realistis? Dengan target unit 32.500 dari kebutuhan penjualan per bulan, terdapat margin of safety-nya tersisa sebesar 35%. Adapun perhitungannya, dari penjualan 32.500 dikali 5.000 itu nilainya 162.500, dan biaya variabel tadi di depan ada 3.000 dikali unit sebanyak 32.500, itu totalnya 97.500. Margin kontribusinya sebesar 65 juta. Biaya tetapnya tadi ada 40 juta, sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar 25 juta. Kesimpulannya, dengan proyeksi target laba atau dengan proyeksi target laba yang diminta ditambah 25% tahun depan, kesimpulannya hal ini masih realistis. Hanya butuh 65% dari target penjualan saat ini, yaitu 50.000 unit yang target sebelumnya. Kemudian terjadi kenaikan kebutuhan unit relatif kecil, yaitu dari 30.000 menjadi 32.500 unit, dan harus dilakukan validasi ulang asumsi biaya tetap dan variabel mengingat tekanan harga bahan baku yang tadi sebelumnya. Tadi sebelumnya terdapat 4 aspek ataupun 4 analisis. Yang pertama CVP, variance, make or buy, dan strategis. Di mana kesimpulannya CVP BEP 20.000 unit, target laba 20 juta realistis, MOS-nya 40% dan konservatif terhadap target 50.000 unit. Variance-nya terdapat selisih biaya 9 juta terbagi jadi 55,6% dari harga atau purchasing dan 44,4% kuantitas dari produksi. Itu berdasarkan klaim manajer produksi tidak sepenuhnya valid, maka tadi sudah dilakukan perhitungan varians. Kemudian untuk make or buy, produksi sendiri dianggap akan menjadi lebih hemat sebesar 50.000 unit karena produksi sendiri itu hanya menggunakan 750, sementara membeli 800. OH tetap unavoidable, tidak boleh jadi dasar perbandingan. Dari sisi strategis, ekspansi kapasitas dan target laba ditambah 25% ataupun yang diinginkan sebesar 25% layak dikaji lanjut dengan mitigasi resiko pasokan bahan baku dan review periodik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.